Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diguyur hujan deras semalaman, ratusan rumah di Lombok Tengah terendam banjir. Seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena mengedarkan narkotika. Masuki musim penghujan, petani garam di Lombok Timur merugi karena tidak bisa berproduksi. Pemuda berinisial MI asal Kebun Sari Ampenan diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka dibekuk di rumahnya berdasarkan hasil pengembangan kasus tersangka lain berinisial ZIA yang telah ditangkap sebelumnya. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 4,76 gram dan sebuah timbangan yang disembunyikan di bawah penanak nasi. Tersangka merupakan residivis kasus narkotika yang baru keluar penjara pada bulan Mei lalu dan masih berstatus bebas bersyarat. Terduga pelaku inisial MI, alamatnya lingkungan Kebun Bawah Nurul Yakin, Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Kami lakukan penggeledahan ulang dan di sebuah kamar yang dijadikan dapur dan terdapat sebuah magicom. Di bawah magicom ada sebuah kotak. Di sanalah dia menyimpan 4 klip sabu-sabu dan 1 buah timbangan digital. Tersangka mengaku kembali mengedarkan narkoba sejak 3 bulan lalu karena alasan ekonomi. Sudah lama jualan? Ya. Sudah lama? Baru-baru. Baru-baru. Baru berapa lama? Berapa bulan? Berapa tahun? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan? Iya. Apa kerjanya sehari-hari? Input anak sekolah. Input anak sekolah. Alasan situ jual lagi kenapa? Untuk nambah. Nambah? Kebutuhan. Atas ulahnya, tersangka kembali dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 5 tahun. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Sejumlah barang bukti tindak pidana narkotika dan minuman keras dimusnahkan Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram di halaman Mapolres setempat. Barang bukti yang dimusnahkan adalah sabu-sabu seberat 152,61 gram, ganja seberat 844,60 gram, tanaman ganja 4 pohon, dan puluhan botol minuman keras. Pemusnahan narkoba dilakukan dengan dilarutkan ke dalam air dan dibakar. Sementara minuman keras ditumpahkan ke dalam ember kemudian dikubur. Barang bukti narkoba tersebut disita dari 2 pemuda dan seorang mahasiswi. Sementara minuman keras disita dalam operasi pekat menjelang pilkada. Baik, hari ini kami melakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika yang sudah dikeluarkan penetapannya oleh rekan dari Kejari Mataram sebagai barang sitaan narkotika terhadap 3 kasus, 2 kasus ganja dan 1 kasus sabu-sabu. Kasus ganja yang pertama yang kami amankan di Rembige dari 2 orang terduga pelaku sekarang berstatus sebagai tersangka. Itu ada ganja kering yang bersangkutan beli dari luar daerah dan juga 4 batang pohon ganja yang masih dia pelihara. Kemarin kita lakukan penyitaan. Dan yang kedua adalah kasus ganja yang melibatkan oknum mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah di universitas swasta dan negeri yang ada di Kota Mataram.
Pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan serta sebagai langkah penegakan hukum setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengukuhkan ratusan kepala desa yang masa jabatannya berakhir tahun ini di Gedung Gormini, Kecamatan Gerung pada Senin siang. Pengukuhan kembali ratusan kepala desa dilakukan menyusul adanya tambahan masa jabatan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa BPD dari semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Dari total 119 desa, Pemda mengukuhkan 122 kepala desa karena 7 orang kepala desa mengundurkan diri pada perhelatan pemilihan legislatif pada bulan Februari 2024 lalu. Para kepala desa diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan dana desa selama sisa masa jabatan dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Setelah lahirnya Undang-Undang 3 ya, tahun 2024 tentang revisi beberapa poin dari Undang-Undang 6 tahun 2014, sehingga di dalam revisi tersebut mengharuskan kita daerah untuk menindaklanjuti. Ya, salah satu bentuknya adalah dalam hal memfasilitasi untuk penerbitan SK perpanjangan masa jabatan untuk teman-teman kepala desa dengan BPD ya di daerah masing-masing. Dan alhamdulillah untuk Lombok Barat hari ini kita bisa paripurnakan, kita bisa tuntaskan tahapan-tahapan itu. Setelah penambahan ini kita sampai Februari tahun 2027 yang akan datang. Pilkades berarti 2027 ya? Iya. Pilkades 2027, tapi insya Allah November 2026. Oh, November 2026. Iya. Tapi sebelumnya harus dianggarkan ya 2026. Harus dianggarkan oleh APBD desa masing-masing agar semua berjalan sesuai rencana. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dilakukan setelah keluarnya revisi tentang masa jabatan kepala desa oleh Mahkamah Konstitusi, yakni keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat menggelar sidak ke lokasi pembangunan perumahan di Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Selasa siang. Hal itu menyusul aksi protes warga yang menolak dibangunnya perumahan tersebut karena diklaim merusak lingkungan dan sumber air mereka. Sidak digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus mengecek aktivitas pembangunan perumahan tersebut apakah benar seperti yang dilaporkan masyarakat. Legislator mendapati lokasi pembangunan perumahan memang dekat dari sumber mata air dan juga diduga memanfaatkan akses masuk pada lahan Pemda seluas 6 are. DPRD meminta Pemda mengevaluasi izin pembangunan perumahan tersebut dan menyetop sementara aktivitasnya agar tidak menimbulkan konflik sosial. Tolong dibuka kajian-kajian lingkungan hidup yang ada kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat agar terjawab. Kajian itu benar adanya, kalau benar ungkapkan ke masyarakat, sosialisasikan ke masyarakat agar supaya masyarakat tidak khawatir dengan kekhawatiran debit air ini berkurang. Kedua, setelah ini berjalan, kami temukan dua masalah lagi, yaitu pintu masuk perumahan ini hanya satu melalui tanah desa. Itu kan kasus baru yang kami temukan. Gimana ada perizinannya bisa terbit, sedangkan untuk pintu masuknya saja, jalan masuknya belum clear. Berapa ini luasnya? Kalau di SPPT itu sekitar 6 are lebih. Ya, yang memanjang sampai jalan sana. Oh, ini sudah tiba di serobot ya? Ya, tidak ada informasi. Apa tanggapan dari saya? Kami juga kaget pada saat itu kan, karena tekanan dari warga juga. Di warga sudah memang murni untuk melindungi mata air ini semua, itu saja.
sendiri dengan Di desa kami sudah bersurat, kami sudah melakukan hearing dan sebagainya. Tapi ya tetap saja kita lihat ini pengembang masih tetap. DPRD juga meminta Pemda tegas menyikapi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah pengembang perumahan yang disinyalir tidak mengindahkan kelestarian lingkungan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.